Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak solihah. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan Bu Desti di pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman jelas ya dengan cerita yang Bu Desti sampaikan. Boleh dibuka bukunya halaman 67 sampai 59 untuk membaca ya. Nah, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak baik-baik ya nak ya, supaya teman-teman paham. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah karena pada waktu itu Raja Abrahah menyerang Ka'bah dengan para tentara gajahnya. Kemudian Allah mengirim burung ababil untuk melempari mereka dengan batu panas sehingga seluruh pasukannya pun mati. Sehingga kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Paham ya? Seperti itu cerita awal mula kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah tahun gajah. 12 Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kemudian kakeknya bernama Abdul Muthalib dan pamannya bernama Abu Thalib, dan yang menyusui bernama Halimah. Dipahami ya. Kemudian teman-teman, masa kecil Nabi Muhammad, jadi teman-teman yaitu diingat ya, adalah sebagai berikut. Simak baik-baik ya. Boleh dibacakan oleh uminya, tapi Bu Desti akan jelaskan secara singkat. Nah, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam, ketika dalam perjalanan dan akhirnya wafat di kota setelah berdagang. Kemudian Nabi Muhammad ketika waktu oleh ibunya yaitu Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad disusui oleh Halimah ingin mengajak dia ke makam ayahnya 2 tahun. Ketika dalam perjalanan pulang ke kota Makkah, ibunya sebuah sakit teman-teman. Setelah Nabi Muhammad sudah berusia 4 tahun, akhirnya dikembalikan lagi bersama dengan ibunya ke kota Makkah. Kemudian namanya siapa? Aminah, disusui oleh Halimah ayahnya Abdullah, ibunya bernama tahun dan diasuh hingga usia. Kemudian pada usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya di Yatsrib. Sehingga dalam perjalanan pulang ke Makkah ibunya sakit dan akhirnya ibu Aminah pun wafat, dan akhirnya ibu Aminah dimakamkan di kota Abwa yang sangat baik sepeninggal ibunya. Nabi ketika Muhammad diasuh oleh kakeknya yang setelah ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya bernama Abdul usia 8 tahun. Kakeknya wafat, kemudian Abdul Thalib wafat, akhirnya diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Seperti itu kisahnya. Nah, Nabi Muhammad disukai oleh banyak orang karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, jujur dalam bicara, selalu menolong orang, selalu berdagang ke negeri Syam, jujur dan bersahaja, serta selalu giat dalam bekerja yang bernama Bukhairah. Sehingga Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah ketika pada usia 40 tahun. Materi ini boleh dibacakan oleh umi-umi kalian ya, karena kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini cukup rumit ketika kalian pelajari 40, nanti kalian belajar di jenjang selanjutnya. Allah ya, Bu Desti jelaskan secara singkat saja ya nak ya tentang kisah Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus ke umat kita akan belajar seperti itu. Kemudian meneladani perilaku Nabi Muhammad. Sifat apa saja sih yang ada di Nabi Muhammad? Tahu kan kita teladani ada banyak sekali, termasuk diantaranya yaitu sifat sidik, jujur,
sifat sidik, artinya sifat jujur, kemudian al-hilmu artinya penyantun, dan sifat tawaduk artinya rendah hati. Sehingga Nabi Muhammad dijuluki dengan gelar Al-Amin, artinya adalah orang yang terpercaya. Seperti itu teman-teman. Apa bukti cintakannya? Apakah kalian mencintai Nabi Muhammad? Mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam setiap nama beliau adalah uswatun hasanah. Itu adalah bentuk cinta kita terhadap Nabi Muhammad, karena beliau adalah uswatun hasanah yang patut kita teladani. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun di kota Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang abadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita harus taat pada Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu adalah warisan terakhir dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas mengerjakan halaman 60, difoto ya dan dikirimkan ke Bu Desti. Syukran, jazakallahu khairan. Bu Desti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.